Halo guys, jadi balik lagi bersama gue Dim. Jadi kita ada motor gesit ya di depan gue ini, karena yang di sana yang single lagi pada dipakai. Jadi kita lihat motor gesit ini yang dimodif saja. Tapi gue akan nggak akan ngomongin tentang modifnya, tapi motornya aja, karena ini cuma si modifannya aja, bisa ditambahkan espan ya. Jadi kita review, oke? Stay tune. Halo semua, jadi tadi gue udah ngomong juga di depan, kita akan review gesit ya. Jadi ini adalah motor made in Indonesia, kemarin diresmikan oleh Pak Jokowi ya. Jadi ini tadi gue tanya sama ibunya untuk si motor ini adalah benar-benar 100% made in Indonesia. Jadi motor ini proyeknya dari Wika ya. Jadi mereka punya proyek untuk bikin motor dan dikasih dimandat oleh Pak Jokowi atau Presiden Indonesia biar dipercepat ininya, teknologinya ya. Itu sih background ceritanya sih untuk gesit ini. Nah, ini warna ini dia bilang sih bisa di custom ya, tapi akan ada waktu untuk ngecat segala macam, sekitar 2 bulan dari perkiraan estimasi lah gitu dari pembelian ya. Kita akan lihat review desainnya dulu ya. Desainnya ini cukup tajam ya kalau gue bilang ya. Dari depannya dia mengingatkan gue akan satu motor dari brand Honda, yaitu Vario ya. Karena memang ya dia mengikuti perkembangan zaman lah kalau gue bilang si motor ini ya. Oke, dari depan sih seperti ini, cukup futuristis ya. Dan dari samping sendiri dia sebenarnya dia lebih kepada dek rata ya, karena deknya rata. Nah ini kalau gue bilang si ininya nih, ini kalau buat bawa galon enak banget ya, bawa galon enak banget. Nah, dan ini kalau gue bilang kenapa dia semok banget di belakang, karena dia ada tempat baterai, nanti kita akan lihat juga ya di samping. Nah ini menuju ke bawah ya, di sini ada ban dengan velgnya Y gitu. Di sini dia pakai kayak bebek lah kalau gue bilang, kayak swing armnya itu dia di depannya, di situ ada mobil dinamo motor ya. Jadi itu adalah penggerak mesinnya ya. Dan dia juga si shock breakernya itu ya sebesar ini dan bisa adjustable ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, adjustable ya. Dan yang bikin gue surprise adalah si motor ini sudah double disc brake ya, depan belakang ya. Belakangnya 1 piston, depannya 1 piston juga, saya ingat gue sih ya. Dengan fitur-fitur kayak gini ya. Jadi desain lampu belakangnya juga cukup ciamik kalau gue bilang ya. Oke. Tuh. Dari sebelah kiri ini ada V-beltnya ya. Ini V-beltnya ukuran rasionya kayak gue bilang sih cukup besar ya. Dan ini kita belum tahu sih, maksudnya di Indonesia ini yang pakai V-belt itu jarang sekali motor, jadi gue nggak ada referensi ya. Oke. Jadi untuk ini ya, lalu kita beralih ke fitur-fitur ya. Fiturnya pertama adalah si pocket ini tetap ada ya. Pocket ini tetap ada sebagai ya kayak matic biasa lah ya. Lalu fitur selanjutnya adalah yang tadi udah gue sebut, si rem belakang juga mengadopsi rem cakram ya. Lalu depan belakang sudah LED ya. Dan ini shock breaker juga gede, adjustable, velg palang. Tapi satu downside-nya adalah kalau gue bilang ini swing arm-nya bebek banget ya. Tapi ya oke lah, ini kan tipe pertama yang dijual oleh gesit ya. Nah, nantinya akan ada
beberapa perbaikan ya dari ya ini kan pertama emang biasanya sih jelek banget ya, tapi nantinya pasti akan futuristik sih ya. Terus lalu fitur yang lainnya adalah bagasinya yang di sini sih kalau gue bilang bagasinya cukup kecil ya. Ini untuk nyimpen dokumen segala macam ya, dan ini harus bebas air karena ya elektrik gitu ya, jadi jangan sampai semua ini dibocor lah, ada kebocoran ke sini ya. Kecil karena kenapa ya, ini ada baterainya segede gaban gini ya cuy gitu loh. Ini baterainya cukup gede ya. Nah ini kenapa cuma satu, kan ada slot lagi ya. Betul, untuk pembelian pertama itu si Gesits hanya menyediakan satu buah baterai, satunya lagi bisa dibeli secara terpisah. Berapa harganya? Sekitar 8,5 juta rupiah ya. Dan si baterai ini bisa bertahan 50 km per penggunaan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sekitar rumahan aja jalannya ini berhari-hari bisa tidak dicas ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mau touring segala macam, kayaknya harus beli dua deh, karena sekali jalan kan pasti lebih dari 100 kilo ya. Harus dua ya. Habis itu ya berhenti nginep di mana, dicas dulu ya. Oke. Di sini juga ada circuit breakernya. Oke. Lalu balik lagi ke LCD display. Karena tadi gue bilang ini punya Wika, projectnya Wika. Ya sudah. Ini dia ya fiturnya. Dan ini dia penjelasan dari Gesits untuk ininya ya. Fitur-fitur di speedometer dan segala macam. Oke, silakan. Jadi ini nyalain motornya Mbak ya? Iya, nyalain motornya. Nanti kan di sini kan ada display, ada baterainya sisa berapa persen, perkiraan jaraknya itu 45 km. Terus ini ada suhu engine-nya gitu. Jadi kalau misalkan suhu engine-nya melebihi 70, dia bakalan panas kan? Dia bakalan mati. Nanti mesti ditunggu cool down dulu 5-10 menit, terus nyalain lagi. Baru bisa diiniin. Terus kita ada 3 mode, ada mode Eco, mode urban, sama mode sport. Ini pindahinnya di sini ya Mbak? Iya. Oke, siap. Jadi kalau misalkan sambil jalan pun mau pindahin juga nggak apa-apa, kayak motor gigi aja gitu. Ya, oke. Lalu ada apa lagi Mbak? Dia kalau misalkan nyalain kayak motor biasa, ya. patokannya itu ini. Oh, ini berarti ya, sudah on ya? Iya, tinggal digas saja. Tinggal digas saja, oke. Lalu ini bisa mundur katanya Mbak ya? Bisa. Dari ini mana? Kan ada ini pencetan R ini. Nanti tinggal dipencet aja, terus digas saja. Oh, nanti dia akan mundur. Oke. Kita juga ada mode hazard. Oke. Lalu yang di sebelah sini ada apa ya? Sen. Ya, lampu ini paling cuma lampu jarak dekat, lampu jarak jauh. Terus ada sen kiri, ada sen kanan. Terus klakson seperti biasa, sama ini ada Bluetooth. Bluetooth buat apa tuh? Bluetooth itu untuk spesifikasi untuk saat ini. Awalnya kan di sini kan ada maps-nya gitu. Cuman karena ada ya kendala insiden itu, jadinya dicabut dulu maps-nya. Oke. Jadi itu ya fitur-fiturnya ya. Kalau kunci sendiri masih pakai kunci konvensional ya Mbak ya? Iya, masih. Belum keyless ya? Belum. Oke, apa-apa. Oke. Oh iya, bagasinya ya? Oke, lihat. Nah. Bagasinya gini. Oke, ini ada circuit breaker. Ya, ada MDC-nya. Jadi kalau misalkan mau nyalain tinggal diinin aja. Kalau misalkan mau dimatiin tinggal di-stack aja. Oke. Ini baterainya ini ada slotnya untuk 2 ya Mbak? Slotnya 2, tapi untuk bawaannya itu hanya 1 dikasihnya. Oke. Jadi kalau misalkan mau ditambah lagi, itu biayanya itu sekitar 8,5 juta. Oke. Jadi 8,5 juta untuk satu baterai. Ya, satu baterainya itu hanya untuk 50 km. Jadi kalau misalkan dirasa 50 km itu kurang, bisa ditambah lagi. Oke. Ini kapasitasnya berapa Mbak? Kapasitas berapa ya? Kapasitas ininya baterainya? 50 km. 50 km untuk 50 km ya? Oke, siap. Ya kalau misalkan dicas itu 0 sampai 100% itu untuk fast chargingnya 3 jam, untuk yang biasanya itu 4 jam. Oke. Memakan dayanya itu sekitar 400 watt, setara dengan rice cooker. Oke.
Oke, jadi kalau 2 untuk 100 kilo ya. Iya. Nah, ini tinggal di kalau ngecasnya tinggal dicabut aja ya Mbak ya? Iya. Ini tinggal diputar, ya, terus dicabut aja. Ya. Oke. Aku nggak bisa nyoba. Nah, ini di sini. Oh, ini inian ya Mbak ya? Apa? Oke, jadi ini ada chargerannya bisa di rumah ya? Nah, bisa. Terus kan ada kedap-kedipnya. Hah? Ini dia lagi fast charging. Oke. Tapi kalau misalkan dipencet yang kata tombol putihnya itu, dia kalau nggak kedap-kedip berarti nggak fast charging. Oke. Ini 0 sampai 100, 0 sampai 100% berarti berapa lama? 4 jam ya Mbak ya? 3 jam. Oh, 3 jam. Yang fast charging. Yang biasanya itu 4 jam. Oke, siap. Terus kita ada garansi baterai itu 3 tahun. Garansi kelistrikannya 1 tahun. Garansi dinamonya 2 tahun. Oke. Dinamo untuk yang di sini ya Mbak ya? Dinamo motor ya? Oke. Siap. Untuk warna kita kan baru ada 3 warna. Ada warna putih, hitam, dan merah. Oke. Kalau misalkan mau custom kayak ini kan di custom Vespan kan bisa, atau custom warna aja, misalkan kayak mau warna kuning atau warna biru. Nah, kalau misalkan custom Vespan ini biasanya 1 sampai 2 bulan. Oke. Siap. Oke, itu aja ya. Makasih Mbak udah ini jelasin. Nah, jadi untuk performa sendiri si Gesits ini memiliki motor yang tadi gue bilang juga segede gitu ya. Ini kalau di listnya adalah 5 kW atau 5000 watt. Itu dalam mode sport ya, sini. Kalau mode biasa sendiri urban atau eco, dia di maksimal kalau nggak salah 2000 watt ya. Nah, kalau di mode sport sendiri si Gesits ini setara dengan 6,7 tenaga kuda atau 7 horsepower lah ya. Dan torsinya jengat cuy, 30 Newton meter. Jadi bisa dipastikan kalau teman-teman baru pertama kali bawa mode sport atau pertama kali bawa electric bike ya, jangan langsung gaspol. 30 Nm gitu ya, torsi instan 30 Nm, tidak ada kurva, langsung 30 Nm ya. Jadi teman-teman harus pakai ininya aja, si modenya yang paling ini dulu ya, yang paling aman dulu. Oke. Ya, jadi itu aja sih gue bilang dengan harga sekitar 29 jutaan. Kalau gue bilang sih untuk sekarang worth it sekali ya, karena kalau gue bilang sih in the future semuanya akan pakai kendaraan listrik. Kayak Honda udah punya PCXE, NMAX udah punya Yamaha udah punya NMAX listrik, segala macam lah. Ini apa ini? Oh, ini ada. Oh, ini untuk ngecasnya ya di sini. Langsung berarti. Ya. Itu sih kalau gue bilang dari si Gesits ini ya, dari penampilannya sih udah oke, tinggal exposure-nya aja ke teman-teman media dan masyarakat bahwa ini sangat worth it ya. Oke. Itu aja sih dari gue. Dimsy out. Thank you.